Kita mau dengar panggilan Tuhan hari ini kepada setiap kita. Saya percaya setiap kita yang hadir di sini, Tuhan sendiri yang telah memanggil kita untuk berkumpul bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Saya percaya kita semua yang hadir di sini boleh menjadi umat pemenang. Kita boleh berkemenangan bersama Kristus yang telah bangkit. Kita mau bersuka cita, kita naikkan sekali lagi. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang telah bangkit. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita yang di tempat ini sungguh boleh merasakan suasana Paskah. Kita boleh bersuka cita berkemenangan bersama Kristus. Dan saat ini kita mau juga persembahkan syukur kita. Karena jika saat ini, hari ini kita masih boleh hadir di tempat ini dan bersekutu kembali di tempat ini, itu karena kasih Tuhan yang memelihara kita, menjaga kesehatan kita, melindungi kita. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini kami boleh bersyukur kepadamu. Mari kita masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur jika malam hari ini Engkau masih memanggil setiap kami untuk bersekutu bersama kembali di tempat ini. Sungguh hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Dan hati kami sungguh limpah dengan syukur. Terutama di dalam kami baru saja memperingati kebangkitan-Mu
di hari Paskah, suatu bukti yang nyata, karya-Mu yang begitu besar, yang membuat setiap kami sungguh menyadari bahwa kami Engkau cintai begitu rupa, sehingga Engkau rela mengorbankan putra-Mu sendiri, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan setiap kami, orang yang berdosa ini. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau bersembahkan syukur kami untuk karya penebusan putra-Mu itu. Karena kami boleh hidup di dalam kelimpahan dan kemenangan karena cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah pujian syukur kami kepadamu. Kami mau nyatakan melalui pujian ini karya terbesar oleh putra-Mu Yesus Kristus bagi setiap kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Yesus untuk karya-Mu yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Pujian yang limpah dengan syukur kami persembahkan dari kedalaman lubuk hati kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk penebusan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna. Terima kasih untuk karya-karya-Mu, untuk pemulihan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus untuk karya-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk cinta-Mu. Terima kasih Yesus. Sungguh Bapa, hati kami sungguh bersuka cita dan limpah dengan syukur, karena karya penebusan putra-Mu yang membuat kami merasa sangat berharga dan Engkau cintai sedemikian rupa. Terima kasih. Syukur dan syukur yang boleh kami persembahkan dari kedalaman hati kami tak akan pernah cukup untuk menyatakan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan biarlah saat ini kami boleh terus memuji-Mu. Kami mau nyatakan, kami mau mengikat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah pujian kami kepadamu. Kami mau nyatakan, mengingat seluruh kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih mau terus memuji Dia. Kita percaya bahwa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib kita boleh menerima kemenangan dari Dia untuk melawan segala belenggu dosa, segala kelemahan. Kita mau terus bangkit bersama Dia. Mari kita katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan
mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita mau katakan sekali lagi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat-Mu boleh ada di dalam setiap kehidupan kami. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, saat ini kita mau saling berbagi cerita, sharing, kesaksian. Ketika tadi kita sudah boleh menyatakan memuliakan Tuhan melalui pujian kita. Saat ini kita mau memuliakan Tuhan melalui sharing kehidupan kita. Mari saya undang Bapak Ibu yang punya cerita, pengalamannya. Saya percaya penyertaan Tuhan ada dalam setiap detik kehidupan kita. Cuma kadang kita tidak menyadarinya. Jadi saat ini saya undang Bapak Ibu yang menyadari penyertaan Tuhan di dalam hidupnya itu. Silakan Maria. Shalom, selamat malam. Nama saya Maria. Ini saya mau menyampaikan kebaikan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Tanggal 9 April yang lalu, mertua saya tinggal sendiri. Terus sekitar hampir jam 4 sore, suami saya menerima kabar bahwa maminya diketemukan sama temennya itu posisi di rumah pingsan. Kan tinggal sendiri. Terus karena temennya takut, dia lapor polisi untuk evakuasi. Begitu kalau berita dari temennya itu menyampaikan mungkin pingsan sudah 12 sampai 24 jam karena tinggal sendiri. Saat itu juga saya minta tolong teman-teman untuk bantu mendoakan mertua. Kami saat itu juga benar-benar bingung posisinya karena posisi mami jauh dari kami. Jadi kami juga tidak bisa datang menemani. Waktu itu malamnya suami saya langsung, ayo kita adorasi ke HKY. Oke, kami berangkat ke HKY adorasi. Kami juga masih benar-benar khawatir karena belum bisa menerima
info selanjutnya. Tapi saya tetap yakin dan percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik untuk mami mertua saya. Terus besoknya dapat info, mami sudah sadar, tetapi tidak ada respon sama sekali. Itu pun ya memang mungkin kami juga ada sedikit khawatir, tetapi tetap saya mohon kepada Tuhan, tolong Tuhan Yesus berikan yang terbaik untuk mami saya. Kemudian katanya bisa bersuara tapi masih belum jelas. Tapi tetap saya yakin Tuhan pasti berikan yang terbaik. Akhirnya teman mami ada lagi yang menjenguk. Mami sudah bisa tertawa. Kemudian 3 hari kemudian dapat berita lagi kalau kakinya bengkak. Kalau kakinya bengkak dan harus dioperasi. Tetapi di rumah sakit tersebut mungkin kurang lengkap, harus dipindahkan lagi. Jadi dari perdesaan di Nanorojin harus pindah lagi ke Perth. Mami semuanya diatasi sendiri dengan pihak medis karena anak-anaknya tidak ada yang di sana semua. Jadi sama dihandle sama teman-temannya yang dari Indonesia, juga dari Malaysia, sama mungkin dari India. Puji Tuhan, teman-temannya juga luar biasa. Kami juga bingung bagaimana lagi harus dioperasi. Terus sesudah dioperasi juga masih dapat kabar, puji Tuhannya lagi mendapat kesempurnaan. Dan sampai dengan hari ini, tadi pagi atau tadi siang mami sudah boleh pulang kembali ke rumah. Dan luar biasanya kembalilah seperti semula. Jadi puji Tuhan ya, tidak ada mungkin suaranya yang pelo atau apa, puji Tuhan kembali sempurna. Benar-benar bagi saya Tuhan Yesus luar biasa. Itu yang saya rasakan. Memang cuman kita dibutuhkan untuk yakin dan percaya, tidak boleh ragu-ragu, itu saja. Prinsip saya itu saja sama Tuhan, saya tidak ada yang lain, cuman itu saja. Saya sungguh-sungguh bersyukur. Jadi saya kesaksian di sini, saya menyatakan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa baik. Terima kasih. Puji Tuhan, Maria ini adalah salah satu tim kita, dan sejak mertuanya sakit itu dia juga mohon doa, kita semua dukung doa. Tuhan luar biasa mendengar doa-doa kita sehingga semuanya bisa ditolong dan akhirnya bisa disembuhkan. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau memberikan sharingnya, silakan. Baik, saya Teresia Veras, saya bersyukur pada hari ini, hari yang istimewa, saya bisa berhasil closing penjualan cairan kimia botolan yang ini, anti sumbatan, wastafel dan kloset WC untuk keperluan proyek bangunan gitu ya. Saya bersyukur sekitar ratusan ribu gitu ya. Tuhan itu baik ya, tahu keinginan hati saya. Kalau enggak ada mujizat ini, saya benar-benar tidak percaya dengan kebaikan Tuhan. Saya itu seperti Thomas ya, antara logika, nalar dengan intuisi ilahi itu selalu bersinggungan. Karena kebanyakan kalau kita sebagai marketing kita share ke grup-grup WhatsApp, kemudian banyak yang merespon, oh iya nanti saya transfer, oh iya nanti saya janji, saya pasti mentransfer. Bisa jadi bahkan tadi sore pun bapak customer saya ini, klien saya ini bilang, nanti sore saya transfer ya dek, bilang gitu. Saya tetap tidak percaya. Bisa jadi ada kemungkinan alasan. Oh dananya enggak cair sehingga bisa diulur-ulur sampai besok dan besoknya lagi gitu ya. Enggak tahu sampai kapan gitu ya. Jadi cuma digantung. Saya pikirnya itu logika manusia adalah digantung karena manusia tidak bertulang, bisa banyak alasan dan bisa hari ini bisa
berubah semaksimal mungkin gitu. Saya tidak percaya dengan, makanya saya itu sudah capek. Marketing yang pasti suka dukanya adalah menghadapi klien yang suka lidah tak bertulang. Besok hari ini jawab A, besok B, C, D dan seterusnya gitu. Makanya saya itu bosen kalau dengan kayak gini. Awalnya itu bukan cuma satu proyek, bukan cuma satu tawaran klien ini aja. Sebelumnya di Jogja pun, yang dari Jogja pun di malam kemarin saya sudah mulai broadcast di BC, di banyak grup WhatsApp. Jawabannya Jogja, oke, bagaimana kalau 3 botol saja saya pesan. Terus saya WA langsung. Oke, saya follow up, ternyata no respon. Saya kira hari ini sama, hari ini same answer gitu ya. Jadi bingung antara logika, antara intuisi ilahi, mana kasih Tuhan, mana kebaikan Tuhan, bingung gitu ya. Jadi, sebagai manusia memang punya keterbatasan seperti ini. Tapi Tuhan itu berkehendak lain, akhirnya saya bisa closing. Ya puji Tuhan, amin, haleluya. Itu berkat apa tadi namanya? Maria Teresia Vera, doa ya. Pasti doa ya, minta supaya bisa closing ya. Ya puji Tuhan, Tuhan mengabulkan doanya. Oke, saya undang satu lagi mungkin bapak-bapak, tadi sudah ibu-ibu. Mungkin ada yang mau sharing satu lagi. Tapi kalau ibu-ibu lagi ya enggak apa-apa. Satu lagi silahkan kalau mau menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Oh silakan Mbak, silakan. Selamat malam semuanya. Terus terang saya hari ini tidak bisa menahan tangis saya. Maunya saya mencari penghiburan, berbagi sukacita pada malam hari ini di dalam persekutuan doa kita. Tetapi saya ingat betapa kita kehilangan Bapak Suci kita, Bapak Paus Fransiskus. Itu satu hal yang membuat saya tidak bisa menahan tangis saya. Terus kedua saya juga ingat akan Monsinyur kita, Vincentius. Saya sendiri namanya Vincentia Yuliani. Dan yang ketiga saya ingat Romo dan sahabat dekat saya, pelayanan kami bersama Bintang Samudra. Saya juga ingat akan Romo kita, Romo Paulus Iqban Wibowo. Sehingga saya ketika saya pulang kembali lagi ke Surabaya di katedral kita ini, saya terus saja belum bisa melupakan mereka. Betapa sakitnya kita kehilangan seorang teman dan sahabat, karena pengalaman kami dahulu di Bintang Samudra itu betapa mencari teman, satu anggota, mau sopran, alto, tenor, bass itu betapa susahnya. Sehingga apalagi kehilangan pemimpin kita. Tidak mudah kita menemukan pemimpin yang sesuai dengan kita toh. Sehingga terus terang saya tidak bisa menahan tangis pada malam hari ini. Maunya kita juga berbagi kebahagiaan, berbagi kesaksian iman di dalam persekutuan doa kita. Inilah dalam persekutuan doa kita bukan hanya berbagi suka, tetapi juga berbagi duka kita. Sehingga dengan berbagi semoga kita dikuatkan baik di dalam suka maupun di dalam duka. Mungkin sedikit itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih dan selamat malam. Makasih Mbak Vincentia. Mungkin bisa tiap kali kita PD datang ya. Saya juga melihat banyak wajah-wajah baru di sini. Nanti kalau sudah sering datang ke sini, kita menjadi satu keluarga. Kita bisa saling sharing dan saling mendoakan. Itu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Silakan para singer. Bapak yang maha baik,
Engkau mendengar setiap kesaksian dari putri-putrimu. Dan Engkau yang juga mengetahui semua yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Biarlah melalui sharing yang dibawakan, iman kami semua semakin dikuatkan dan diteguhkan bahwa Engkau hanya sejauh doa, bahwa apapun boleh kami persembahkan kepadamu, Engkau selalu mendengarkan dan mengabulkannya yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, biarlah saat ini kami juga boleh lebih lagi masuk ke dalam kehadirat-Mu, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Bapa untuk merasakan kasih-Mu lebih lagi. Kami mau mendekat ke tahta-Mu yang kudus. Kami mau nyatakan bahwa karena salib putra-Mu, kami sungguh boleh mengalami kuasa kasih-Mu, mengalami kelepasan dan pemulihan, kesembuhan yang hanya berasal dari-Mu. Inilah penyembahan kami, Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ini setiap kami, Tuhan, kami mau bangkit berdiri. Kami mau katakan kembali dengan pujian ini, Engkaulah Tuhan di hidup kami, yang boleh memberikan hidup yang baru bagi setiap kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, ya Rab, ya Ralanara, ya Ralana, ya Ranasaya, ya Ranasaya, ya Ranasaya, ya Ranasaya, ya Ranasaya, Inna Ralanasaya, ya Ranasaya, ya Rashiki, ya Rayara, Inna Ralanasaya, ya Ranasaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadiratmu yang boleh hadir, yang boleh memeluk setiap kami. Kami sungguh merasakan kehangatan cinta-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami sungguh menyadari karena salib Putra-Mu, kami sungguh Kau cintai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini Bapa, waktu-Mu kami mau mendengarkan Engkau bersabda melalui Putra-Mu terkasih Romo Adrian yang telah Engkau hadirkan di tengah kami. Ya Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua ya Bapa, untuk kami boleh memiliki telinga iman yang boleh mendengarkan Engkau bersabda, sehingga kami boleh semakin mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini waktu-Mu kami persembahkan kepada-Mu, dan biarlah kami sungguh boleh duduk diam untuk mendengarkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, sekarang dan segala abad. Amin. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Malam hari ini saya diminta untuk berbagi kepada Anda sekalian mengenai doa dalam kesesakan. Doa dalam kesesakan. Kita baru saja merayakan Paskah dan kita juga baru mengingat sengsara Tuhan Yesus. Dalam Triduum kita melihat bagaimana Yesus juga seperti kita mengalami kesesakan. Oleh karena itu kita belajar dari Yesus apa aja doa-doa yang Yesus sampaikan kepada Bapa, supaya kita juga bisa mencontoh teladan Yesus. Tentu yang paling baik untuk dicontoh adalah tidak lain Yesus sendiri. Apa aja doa yang Yesus sampaikan
di dalam kesesakan. Ada 3 doa yang saya mau ajak Anda sekalian untuk ingat dan lihat lebih dekat. Yang pertama, saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus mengatakan apa? Yesus katakan apa? Ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu yang terjadi. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, dari salib dalam kesesakannya Yesus berdoa juga. Dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, dan yang ketiga, Yesus berdoa saat dia sudah hampir mati. Yesus katakan apa? Ke dalam tanganmu Bapa, kuserahkan jiwaku. Nah, maka saya mengajak Anda sekalian untuk lihat di dalam kesesakan berdoa seperti Tuhan Yesus. Mari kita lihat satu-satu lebih dekat. Dalam doa yang pertama kita melihat bagaimana Yesus menyampaikan apa yang dia harapkan. Kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Jadi saat kita mengalami kesesakan, kita harus menyampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi harapan kita. Ya, seperti Yesus juga berharap, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tentu ini adalah bagian dari hidup kita. Dari sejak saya masih kecil, saya sudah selalu diingetin sama papa saya. Setiap kali saya punya permintaan kepada orang tua, papa saya selalu tanya, Adrian, kamu sudah tanya sama Bapa di surga? Ya, apa yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 7? Siapa yang hafal? Matius 7 ayat 7, siapa yang hafal? Matius 7 ayat 7. Ini ayat emas, harus ingat ya. Saya udah hafal dari saya masih kecil, dari saya masih SD, sudah disuruh hafal oleh papa saya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Nah, ulang ya. Tuh, udah disampaikan tuh di situ. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Satu hari ada satu anak kecil, dia tinggal di satu desa, namanya si Udin. Si Udin ini punya saudara di kota Surabaya, ya. Jadi waktu dia libur, dia datang ke tempat saudaranya di kota Surabaya. Lalu di Surabaya, si Udin ini main sama sepupunya berbagai permainan yang sangat canggih. Ya, salah satunya PlayStation. Tentu ini zaman saya masih kecil ya. Nggak tahu kalau zaman sekarang anak-anak masih pada main PlayStation nggak? Mungkin udah enggak kali ya. Udah enggak, mainannya udah beda. Nah, jadi si Udin ini tahu dari saudaranya yang namanya PlayStation. Dan dia senang sekali sama PlayStation. Di desa tentu nggak bisa main PlayStation. Tapi sesudah beberapa hari di kota, dia senang banget sama PlayStation ini. Jadi dia pengen banget bisa dapat PlayStation. Waktu dia pulang ke desanya, pagi-pagi sebelum sekolah, dia lewat di kapel. Di kapel, dia berdoa, kusuk, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
saya kepengen sekali bisa punya PlayStation. Tapi carinya di mana? Orang tua, papa mama mana bisa beliin, mahal harganya. Tapi Tuhan Yesus, saya percaya seperti Engkau katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka saya minta kepadamu dalam nama Yesus. Ya, seperti kalau di Blessed Ministry ya berdoa dalam nama Yesus. Nah, ini orang yang pada aktif di gereja berdoa dalam nama Yesus. Saya percaya bahwa Engkau akan memberikan kepada saya PlayStation yang saya mau. Saya mengimani bahwa saya akan mendapatkan PlayStation ini. Waduh, luar biasa ini ya. Ini rajin ikut sekolah minggu. Dan dia bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau Engkau ya memberikan PlayStation ini, atau supaya saya mendapatkan PlayStation ini, saya berjanji saya akan jadi anak baik selama 1 bulan. Waduh, jadi anak baik selama 1 bulan. Wah, luar biasa. Apa yang terjadi? Sesudah doa dengan penuh iman, dia pergi ke sekolah, si Udin. Sampai di sekolah, tiba-tiba gurunya bilang, keluarkan secari kertas, hari ini kita ulangan. Waduh, kaget si Udin. Kok bisa ada ulangan padahal belum belajar, baru pulang dari kota Surabaya. Lalu kemudian dikasih ulangan, dia mesti jawab. Gak tahu mesti jawab apa. Mesti gimana kalau gak tahu jawab apa. Jadi dia sangat-sangat tergoda untuk contek teman sebelahnya. Tapi dia baru doa akan jadi anak baik selama 1 bulan. Aduh, gimana jadi anak baik selama 1 bulan. Akhirnya dia sadar susah sekali jadi anak baik selama 1 bulan ya. Ya udah, dia ganti doanya. Tuhan Yesus, tolong berikan kepada saya PlayStation itu. Saya akan jadi anak baik selama 1 minggu. Wah, dari 1 bulan jadi 1 minggu ya. Akhirnya puji Tuhan dia bisa melewati, nggak nyontek. Ya udah, ini 1 minggu aja aku akan jadi anak baik, gak boleh buat dosa. Pulang ke rumah, baru dia mau masuk rumah, dia lihat di rumah tetangganya ada pohon mangga yang sangat rimbun dan ada banyak buah mangganya. Dia sangat tergoda. Aduh, tapi gimana? Tadi udah doa sama Tuhan Yesus ya, mau jadi anak baik selama 1 minggu. Gimana nih? Kalau begitu ya udah, hari ini aku nggak ambil mangganya dulu hari ini. Tapi doaku aku ubah. Tuhan, tolong berikan kepadaku PlayStation itu. Aku akan jadi anak baik selama 1 hari. Ya, dari 1 bulan jadi 1 minggu jadi 1 hari. Nah, dia udah berdoa, dia kuat. Dia bilang, aku akan tahan sampai besok sebelum aku ambil curi itu mangga-mangga di tetangga ya, yang begitu enak. Oke, dia masuk ke rumah, dia pulang ke rumah, mamanya bilang, Udin belajar hari ini ya, belajar, disiplin. Ya udah, jadi dia disiplin, belajar, tapi baru buka buku, teman-temannya pada datang, panggil, Udin, Udin. Terus dia keluar kan, kenapa? Ayo main bola sama-sama. Waduh, gimana nih mesti main bola nih, diajakin sama teman-teman main bola. Susah kan main bola, untuk ditolak. Jadi akhirnya si Udin sadar lagi, gak bisa jadi anak baik selama 1 hari. Dia ubah lagi doanya. Tuhan, tolong berikan kepadaku PlayStation itu. Aku akan jadi anak baik selama
1 jam. Jadi dia bilang kepada teman-temannya, tungguin ya, nanti 1 jam lagi aku main sama kamu, karena dia punya rencana bohong sama mamanya. Dia akan bilang bahwa teman-temannya ajak dia untuk belajar kelompok, tugas sekolah, kerjain sama-sama. Nah, Anda lihat ini dari 1 bulan jadi 1 hari sampai 1 jam. Betapa susahnya ya, dari 1 bulan jadi 1 minggu, jadi 1 hari, jadi 1 jam. Susah jadi orang baik. Nah, saat dia main bola, dia berantem sama temennya. Dia mau pukul temennya, ya. Saat itu dia sadar dia udah gak jadi anak baik. Jadi gimana mau dapetin PlayStation-nya? Selesai main bola, dia kembali ke kapel itu. Dia doa sama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kepada saya PlayStation ini. Kalau enggak, saya akan culik mamamu itu ya. Saya akan bawa pulang, kau akan kehilangan mamamu. Jadi berikan kepada saya PlayStation itu. Lihat, dari mau jadi anak baik selama 1 bulan, jadi 1 minggu, jadi 1 hari, jadi 1 jam. Sekarang ngancem Tuhan Yesus ya. Ngancem Tuhan Yesus. Mau culik Bunda Maria, mau dibawa pulang patung Bunda Maria dari gereja itu. Ini si Udin. Anda beda gak sama si Udin? Beda gak sama si Udin? Beda gak? Bener beda? Kenapa sama? Susah jadi orang baik. Tapi dalam sikap kita berdoa, seringkali kita juga sama seperti si Udin. Artinya doa kita kepada Tuhan itu jadi seperti orang dagang sama Tuhan. Tawar menawar, jual beli sama Tuhan. Ya, Tuhan, aku akan jadi orang baik, kabulkan doaku. Aku akan novena. Udah novena terus ya, 9 hari berturut-turut, gak dapet. Novena lagi sampai marah sama Tuhan. Kalau aku tidak diberikan, aku akan jadi seperti Thomas. Aku gak mau percaya. Ini namanya jual beli. Ya, jual beli sama Tuhan. Gak boleh begitu. Ya, oleh karena itu saya mau ingatkan Anda sekalian, hal pertama yang harus selalu diingat adalah doa itu bukan untuk memaksakan kehendak kita pada Tuhan. Ulang ya, doa itu bukan untuk memaksakan kehendak kita pada Tuhan. Ya, kita harus terus-menerus berdoa. Kenapa sih harus terus-menerus berdoa? Ini supaya kita selalu hidup dengan pengharapan. Bukan berarti kalau apa yang kita mau tidak kita dapatkan, itu lalu hidup kita jadi tidak baik. Enggak selalu, ya. Ada saat di mana Tuhan tidak segera mengabulkan doa kita. Atau ada saat di mana bahkan Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Kita udah novena, kita udah puasa, kita udah buat baik, tapi tetap Tuhan gak kabulkan doa kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang paling baik buat kita. Jadi kalau ada saat di mana di dalam kesesakan doa kita tidak dikabulkan, ini bukan berarti Tuhan itu jahat. Bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak sayang sama kita. Bukan berarti bahwa doa kita itu tidak didengarkan. Bukan. Tetapi harus selalu percaya saat doa kita tidak dikabulkan, itu karena Tuhan punya rencana lain yang lebih baik buat kita. Ya. Jadi kadang kita harus terus-menerus berdoa, terus-menerus berdoa. Bahkan untuk hal yang kita tahu
ini adalah hal yang sangat baik, kita doakan terus, tapi belum segera terjadi, nggak apa-apa, berdoa terus. Misalnya berdoa untuk pertobatan suami, berdoa untuk pertobatan anakku. Ya, kadang-kadang kan capek jadi orang tua kalau lihat anaknya itu selalu buat keputusan yang bodoh. Ya, dia bisa punya hidup yang jauh lebih baik. Tapi kenapa sih kok jatuhnya pada hubungan seks bebas misalnya? Padahal orang tua udah memberikan pendidikan yang terbaik. Padahal orang tua sudah selalu hidup dalam iman, sudah memberi contoh hidup yang baik. Tapi kenapa kok anaknya jatuh dalam pergaulan seks bebas? Capek hati gak? Capek hati ya. Kenapa sih kok anakku udah sekolah bagus-bagus, tapi kerjaannya males? Dan ada banyak situasi dalam hidup di mana yang kita minta itu pasti adalah hal yang baik. Apa yang kurang baik dari minta kepada Tuhan? Tuhan tolong bantu supaya anakku bisa bertobat, supaya suamiku bisa sadar. Bagus gak ini? Bagus gak? Bagus. Pasti bagus mohon pertobatan seseorang. Tapi kok Tuhan udah 1 minggu doa gak dikabulkan. Udah 1 bulan doa, novena terus, rosario terus, puasa, tapi gak dikabulkan. Udah 1 tahun berdoa terus, masih gak dikabulkan. Capek Tuhan, capek. Mesti buat apa? Udah sesek ini, udah sesek. Ya, apalagi kalau tiap kali inget sama, aduh anakku nih, aku bisa buat apa? Kalau lari dari rumah bisa buat apa? Kalau gak mau dengar orang tua bisa buat apa? Susah kan? Nah, kita mesti ingat Santa Monica yang doa belasan tahun buat Santo Agustinus. Saya selalu melihat kenapa sih Tuhan gak segera menjawab doanya Santa Monica? Ini karena Tuhan mau buat Santa Monica jadi suci, jadi santa. Mungkin kalau sesudah 1 minggu Santa Monica berdoa, Santo Agustinus langsung bertobat, dia gak jadi santa, enak-enakan aja, nikmatin hidupnya, jalan-jalan sama anakku yang begitu baik, dekat sama Tuhan, nikmatin hidup, arisan sana, arisan sini. Tetapi karena Santa Monica itu setiap hari harus berdoa, memberikan waktunya buat Tuhan demi anaknya, dia jadi dekat gak sama Tuhan? Dia jadi dekat sama Tuhan. 1 tahun berdoa, tambah dekat sama Tuhan. 2 tahun berdoa, tambah jadi sabar. Dilatih kesabaran sama Tuhan. Santa Monica itu ketemu dengan Santo Ambrosius. Jadi Ambrosius ini mentornya Agustin. Kenal dia sama Agustinus di Milan. Jadi kalau ke kota Milan, pergi ke Duomo yang luar biasa hebat ya, Duomo. Itu di altarnya, di bawah altarnya ada kapel kecil. Dan di situ ada makamnya Ambrose. Dia adalah uskup Milan. Waktu Monica ketemu sama Ambrose, Monica curhat. Aku capek sama anakku. Aku pusing sama anakku. Aku selalu nasehatin dia supaya bertobat. Tapi masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Mesti buat apa? Ambrosius bilang, Monica belajar untuk kurangin bicara tentang Yesus sama anakmu. Bicara kepada Yesus lebih banyak tentang anakmu. Beda gak? Bedanya apa? Kurangin bicara tentang Yesus pada anakmu. Artinya kurangin khotbahnya.
Tiap hari dihotbahin terus. Capek deh. Ya, anak bilang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ma, I already know what you are telling me. You said it to me 100 times already, ma. Udah hafal luar kepala, ma. Ini kalau orang tuanya itu nasehatin terus ya, nasehatin terus. Suami bisa capek. Istri bisa capek. Anak-anak bisa capek. Apalagi kalau dia lihat mama bilang gak boleh bohong. Tapi mama kadang-kadang juga bohong. Papa bilang kita harus murah hati sama orang lain. Tapi kadang-kadang papa juga begitu pelit. Apalagi sama aku. Ya. Nah jadi lihat. Santo Ambrosius bilang, kurangin bicara tentang Yesus kepada anakmu. Dan perbanyak bicara kepada Yesus tentang anakmu. Artinya banyakin doain Santo Agustinus. Doain Agustinus yang nakal itu. Sehingga apa yang terjadi? Sesudah bertahun-tahun, belasan tahun, Santo Agustinus bertobat. Ya, bukan hanya dia bertobat, bukan hanya dia jadi Katolik, dia jadi orang baik, bahkan jadi romo, bahkan jadi uskup, bahkan jadi santo dan santo besar yang sampai sekarang kita semua ingat namanya Agustinus ya. Dan Monsignor Didi juga ambil pelindungnya Agustinus ya, Agustinus. Jadi kita lihat ini adalah efek dari doa. Tapi bukan hanya satu hari, bukan hanya satu minggu, tapi bertahun-tahun, belasan tahun. Dan bukan hanya Agustinus yang jadi santo. Puji Tuhan, mamanya juga jadi santo. Karena apa? Karena rajin berdoa, rajin berdoa, rajin mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi dalam kesesakan ada saat di mana Tuhan mau panggil kita lebih dekat sama Tuhan. Tuhan mau didik kita supaya kita lebih rajin berdoa. Jadi lain kali kalau nggak nutup target, jangan marah-marah sama Tuhan. Ya, mungkin nutup targetnya tahun depan. Mungkin 2 tahun lagi. Mungkin 3 tahun lagi. Tapi jangan kecil hati. Terus berdoa. Ya, terus berdoa. Karena kalau kita marah-marah sama Tuhan, kita nggak beda dari si Udin. Ya, maunya gampang. Maunya gampang aja minta sama Tuhan. Padahal Tuhan sedang mengubah kita supaya kita juga hidupnya semakin suci, semakin jauh dari dosa, semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jadi belajar dari Yesus dalam kesesakan, doanya bilang, terjadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Ya, berani gak doa begitu? Bener. Ntar marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa target tidak tercapai? Aku gak mau datang ke persekutuan doa Blessed Ministry karena target belum tercapai ya. Karena anakku belum bertobat. Karena suamiku masih sering main nakal. Karena istriku ini masih marah-marah terus setiap hari. Selalu ada alasan untuk marah sama Tuhan. Dan sayangnya dalam pelayanan saya ketemu sama banyak orang yang marah sama Tuhan. Karena apa? Karena doanya tidak terkabul. Tapi kalau marah sama Tuhan, itu efeknya rugi sendiri, ya. Waktu COVID itu saya ingat saya sempat diminta untuk doain satu orang bapak di luar kota. Jadi saat itu bapak itu kena COVID dan sakit parah. Lalu udah cukup berumur ya,
70 tahun lebih. Dia tinggal di luar kota. Lalu dia punya adik tinggal di Surabaya, oma-oma. Oma itu telepon sama saya, Romo, boleh gak minta tolong doain kakak saya. Kakak saya itu sudah belasan tahun marah sama Tuhan. Setiap kali kita adik-adiknya tuh ajak berdoa, kakak selalu bilang, Koko selalu bilang, tuh doa sama Tuhan. Tuhan kamu bisa kasih apa sama kamu. Padahal dulu Koko saya itu aktif di gereja, rajin ke gereja, jadi pengurus gereja, sumbang gereja. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang buat dia sakit hati sama Tuhan. Lalu saya telepon, dia udah gak bisa ngomong, udah lemes banget. Saya tanya sama dia, Pak, Bapak percaya bahwa Tuhan mengasihi Bapak? Dia gak bisa jawab, ya mungkin susah ngomong. Ya udah Pak, kalau Bapak percaya, saya ajak Bapak untuk bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Sampaikan aja dalam hati Bapak pribadi. Saya mau ajak Bapak untuk minta maaf untuk segala kesalahan. Mohon maaf pada Tuhan. Sampaikan dalam hati Bapak. Lalu waktu itu dia cuma ditemani pembantunya aja. Terus pembantunya sesudah kita selesai doa, pembantunya telepon sama adiknya Bapak itu. Dan pembantunya bilang, Bapak itu tadi waktu Romo ngomong, kan pakai speaker kan, dia keluar air mata terus loh. Terus udah gitu, saya bilang udah Pak ya, kita doa Bapak kami ya. Saya doa Bapak kami, dia gak bisa ngomong, tapi dia bisa bilang amin. Puji Tuhan, diaminin. Satu kata yang dia bisa bilang amin. Ya. Dan dalam doa Bapak kami itu kan luar biasa kan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dalam doa Bapa kami juga dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Luar biasa kalau orang bisa mengamini, terjadilah kehendak-Mu. Ini kan sama seperti doa Yesus di Taman Getsemani kan? Kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Jadi boleh gak kita sampaikan apa yang kita mau? Boleh. Yesus aja menyampaikan. Namanya juga manusia. Kita ada yang kita mau. Ada yang kita rasa kita butuh. Sampaikan kepada Tuhan seperti Yesus. Tapi soal terjadi atau tidak, itu di tangan Tuhan. Ya. Dan Bapak ini bilang amin. Habis Bapak ini bilang amin, dia langsung bisa duduk. Pembantunya kaget. Kok bisa duduk sih Bapak? Tahu-tahu ada semangat, ada energi. Tapi Tuhan panggil Bapak ini sesudah 1 jam. Jadi 1 jam dia bisa kuat, ya. Tapi sudah itu jalan. Tapi puji Tuhan, dia jalan dengan sudah berdamai sama Tuhan. Luar biasa kan? Bisa berdamai. Di akhir hidupnya sudah belasan tahun. Tiap kali adiknya bilang, doa kok. Tuh kamu doa sama Tuhan. Tuhan kamu bisa kasih apa? Bisa ngomong gitu ya. Tapi puji Tuhan, di akhir hidupnya dia bisa berdamai sama Tuhan. Luar biasa. Nah, oleh karena itu, satu hal yang pertama yang kita bisa belajar dari doa Yesus adalah selalu doa. Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Nah, ini doa yang paling susah. Seperti Bunda Maria katakan, terjadilah kehendak-Mu. Fiat voluntas Tua. Itu yang pertama ya, karena kita percaya bahwa Tuhan ini tahu apa yang paling baik buat kita. Tujuan doa itu bukan pertama-tama untuk mengubah Tuhan, bukan untuk memaksa Tuhan, tetapi untuk kita berubah jadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Amin. Ini nomor 1. Udah berapa menit kita?
Oke, udah 30 menit. Katanya saya mesti ngomong 45 menit dikasih waktu. Jadi ada 15 menit lagi. Oke, nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2, Tuhan Yesus bilang dari salib, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Luar biasa. Kenapa sih seringkali hidup itu jadi sesek, hidup jadi capek? Karena apa? Karena kita tidak mengampuni. Jadi berat hidupnya Bapak Ibu. Kita susah karena bapakku buat hidupku susah. Coba kalau dia bisa hidup lebih baik, aku bisa punya pendidikan lebih baik, aku bisa punya hidup lebih baik. Kenapa hidupku susah? Karena mamaku buat hidupku susah. Coba kalau itu kan waktu misa Jumat Agung tuh saya pakai contoh dari buku, udah pernah baca belum? A Child Called It. Ada satu kisah nyata ya, kalau belum baca bukunya, bagus sekali. Kisah nyata ini ya, A Child Called It. Seorang anak yang dipanggil it, ini atau itu. Ya, jadi anak ini namanya si Dave. Dari dia masih kecil, dia punya mama alkoholik. Jadi setiap kali mamanya itu marah sedikit, frustrasi sedikit, larinya kemana? Minum. Dan kalau mamanya itu udah gak sadar, lagi marah, lagi mabok, dia tarik anaknya umur 4-5 tahun, si Dave dia tarik ke kompor. Di kompornya dinyalain, tangannya dibakar sampai mendidih. Anak umur 4-5 tahun. Ini cerita nyata. Dipukulin, dimarahin, habis. Kita kan selalu nyanyi, kasih ibu kepada beta, ya. Itu lagu yang luar biasa. Tapi ternyata seorang ibu, karena dia gak bisa kontrol dirinya sendiri, itu bisa sampai berbuat seperti ini. Hancur gak hidup anaknya? Hancur kan? Nah, tapi kalau si Dave terus-menerus hidup dalam kepahitan, udah mamanya seperti itu, papanya gak belain. Jadi papanya lihat istrinya gila, papanya lari dari rumah, kabur, tinggalin keluarga. Gimana kalau anak itu dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Bisa buat apa? Mau terus-menerus hidup dalam kepahitan? Apa hasilnya kalau terus-menerus hidup dalam kepahitan dan terus-menerus marah kepada orang lain? Dalam hidup aku punya musuh bebuyutan. Hidupku jadi susah karena dia. Ada loh orang yang seperti itu. Nah, nonton lagi film. Judulnya The Railway Man. Udah pernah nonton belum? The Railway Man. Udah pernah nonton? Cari filmnya. Itu cerita nyata. The Railway Man. Ya, mau diceritain gak? Mau. Ini waktu kita udah mau habis ini. Jadi The Railway Man itu ceritanya seru ya kalau cerita film ya. Makanya nanti cari filmnya ya, cari, seru nih filmnya karena ini cerita nyata. The Railway Man itu cerita seorang anak muda di Inggris, dari Inggris, tapi ini kejadiannya waktu dia flashback ya. Waktu dia masih muda, dia itu dikirim perang di Asia Tenggara, di Thailand atau di Myanmar atau di Kamboja begitu ya waktu itu. Nah, anak muda, waktu itu dia masih muda. Waktu dia ikut perang, anak muda ini pinter. Dia bisa buat kumpulin dari bahan-bahan yang dia temuin sehingga bisa buat radio. Nah, tentara Jepang tangkap dia lagi main radio. Jadi tentara Jepang pikir dia ini spy, satu grup spy. Tentara Jepangnya kemudian masukin dia ke penjara dan orang ini disiksa luar biasa, siksa.
Puji Tuhan dia bisa bertahan hidup. Tapi begitu selesai perang dunianya, dia udah bebas. Dia selalu hidup dengan trauma, dengan sakit. Bagaimana dia disiksa waktu perang dunia kedua. Dan hatinya selalu dipenuhi dengan kemarahan dan dendam. Dari satu grup yang dihukum, beberapa itu bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena tidak bisa memaafkan. Selalu hidup dalam trauma. Selalu hidup dalam kepahitan. Yang buat salah orang lain, yang brengsek orang lain, tapi kita yang rusak. Itulah dunia. Yang gak benar, yang iri itu para ahli Taurat, imam kepala, yang tidak menjalankan tugasnya Pilatus. Ini adalah orang-orang yang gak benar. Yang menderita siapa? Yesus. Tapi Yesus memberikan contoh teladan buat kita semua. Kalau dalam kesesakan, jangan salahin orang lain terus. Belajar memaafkan, berdoa seperti doa Bapa kami katakan, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Jadi dalam film itu, orang ini mau balas dendam dan satu hari dia belajar bahwa dia tahu orang Jepang yang siksa dia itu ternyata masih hidup. Masih hidup. Jadi dia sekarang punya misi baru. Bapak ini sampai dia umur 50-an tahun. Dari dia umur 30-an sampai 50-an. Hampir setiap hari hidupnya itu dipenuhi dengan mimpi buruk. Karena tidak bisa memaafkan. Ada ya orang-orang seperti ini ya. Kasian banget ya. Kasian banget. Orang yang hidup dalam dendam tuh kasian. Ya, makanya harus belajar memaafkan seperti Yesus. Karena kalau hidup dalam dendam tuh sesek, sakit, capek, takut, frustrasi. Dendam sama siapapun. Apalagi kalau dendam sama Romo, paling jelek. Ya, jangan dendam sama Romo. Ya, sama mertua boleh lah. Jangan, gak boleh dendam sama orang lain ya. Harus belajar memaafkan ya, harus belajar memaafkan. Orang ini dia udah cari ini orang Jepangnya di mana sampai ketemu satu hari. Dan ternyata orang Jepang ini setiap tahun pergi ke tempat penyiksaan dia. Jadi sekarang mereka ketemu di tempat itu. Orang Inggrisnya tanya, kamu masih ingat gak sama saya? Saya ingat sama kamu. Kamu udah hancurin hidup saya. Sekarang saya mau hancurin kamu. Saya mau bunuh kamu. Jadi dia siksa orang Jepang ini di tempat penyiksaan itu. Dimasukin ke penjaranya segala. Terus udah dia mau bunuh. Orang Jepangnya bilang, kamu tahu gak kenapa tiap tahun saya datang ke sini? Saya datang ke sini ini untuk jadi guide. Di tempat ini secara sukarela. Guide. Apa tuh guide bahasa Indonesianya? Pemandu. Ya, pemandu. Supaya apa? Karena saya mau kasih waktu saya untuk jelasin kepada semua orang yang datang ke sini betapa jahatnya perang. Jangan sampai kita jatuh lagi dalam perang. Dan pikiran perang, ingatan saya tentang perang itu selalu menghantui saya. Saya selalu merasa sangat bersalah. Saya udah siksa kamu. Makanya saya minta maaf. Kalau kamu menderita, saya juga menderita. Di situ orang Inggris ini baru mulai ngerti, baru mulai terbuka. Sampai akhirnya dia putusin untuk ya udah kali ini nggak bunuh dulu. Saya mau ngerti orang ini lebih banyak lagi. Dia belum maafkan. Tapi sejak saat itu dia mulai ketemu, ngobrol dari waktu ke waktu sampai satu hari dia bisa buat keputusan, saya maafin dia. Dan saat orang Inggris ini memutuskan untuk memaafkan, dia merasa bebas. Dia merasa
punya hidup baru. Memaafkan itu tidak mengubah masa lalu Anda. Tapi memaafkan memperbesar masa depan Anda. Membuka masa depan Anda jadi lebih luas. Jangan biarkan diri Anda hidup dalam kesesakan karena dosanya orang lain. Bodohnya diri Anda kalau Anda biarkan Anda melakukan itu. Sayangnya ada banyak orang bodoh. Ya, kok mau hidup dalam dendam? Jangan mau. Ya, maafin, lepasin. Karena dendam itu bikin sakit. Badan kita jadi sakit, gak bisa tidur, menderita, sesak. Makanya Yesus disalib. Itu yang dia bilang, maafkan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Supaya kita juga bisa ikutin Yesus. Belajar memaafkan. Dan pada akhirnya singkat aja ya. Karena waktu kita udah habis. Singkat aja Yesus bilang apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Tentu ini adalah doa yang kita perlu doakan saat ajal datang menjemput kita. Ya, kalau udah mau meninggal bilangnya, ya Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Luar biasa loh kalau bisa bilang begini ya. Jadi waktu ajal itu datang menjemput ya, ini doa kita supaya kita pasrah sama Tuhan. Jadi jangan pikir kematian itu cuma pasif, bukan. Kematian itu bisa pasif, bisa aktif. Bukan hanya pasif, aktif. Artinya kita memilih untuk menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Dan ini jadi satu tindakan yang indah. Karena ada banyak orang sampai akhir hidupnya itu gak bisa berserah sama Tuhan. Makanya tutup matanya susah kan? Iya bener loh, gak bisa beristirahat dengan tenang. Nah makanya belajar jadi seperti Yesus. Sepanjang kita masih punya nafas, belajar untuk serahin kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan kepadamu hidupku. Papa saya, waktu saya masih kecil, pernah kasih pelajaran. Adrian, belajar berserah pada Tuhan. Kalau kamu turun tangan terus, gimana Tuhan mau turun tangan? Kamu terus yang pegang semua. Tuhan angkat tangan. Tapi kalau kamu angkat tangan, Tuhan bisa turun tangan. Ya, kamu angkat tangan tapi bukan hanya pasif, tapi berdoa, Tuhan, kuserahkan hidupku ke dalam tanganmu. Tentu kalau kita udah mau meninggal, kita bilang, Tuhan, kuserahkan jiwaku ke dalam tanganmu. Kalau suami nakal, kita bilang, Tuhan, kuserahkan dia ke dalam tanganmu. Ini bukan berarti doain dia cepat mati, bukan. Ya bukan. Tapi artinya ya udah, kalau udah berusaha sebaik mungkin masih nggak bisa ada hasilnya. Ya udah, aku serahin dia ke dalam tanganmu. Engkau yang berkarya, ya, engkau yang berkarya. Engkau yang mengubah dia. Engkau yang mengubah istriku, engkau yang mengubah anakku, engkau yang mengubah perusahaanku. Bukan artinya kita pasif aja, tetapi percaya bahwa Tuhan itu bisa berkarya. Dalam hidup saya, salah satu doa yang saya paling sering doakan adalah doa mohon ketenangan hati. Bunyinya, Tuhan berikan kepada saya ketenangan hati. Supaya bisa menerima berbagai hal yang saya tidak bisa ubah. Ya udah gak bisa diubah, mau gimana lagi? Ya kan? Ya, minta kepada Tuhan untuk berikan ketenangan hati supaya bisa terima. Yang kedua, Tuhan berikan kepada saya kekuatan supaya saya bisa mengubah berbagai hal yang saya bisa ubah. Dan yang ketiga, Tuhan berikan kepada saya kebijaksanaan supaya bisa bedain
Mana sih yang saya bisa ubah, mana yang saya nggak bisa ubah. Saya yakin kalau 3 hal ini kita jalanin terus menerus, apalagi saat kita bilang, Tuhan berikan saya ketenangan hati supaya saya bisa terima apa yang saya nggak bisa ubah. Tapi apa yang saya nggak bisa ubah bukan berarti tidak bisa berubah. Karena sekarang ke dalam tanganmu kuserahkan ya ini semua. Udah capek liatin anak nggak bisa berubah. Udah capek liatin istri nggak bisa berubah. Udah capek liatin suami nggak bisa berubah. Ya, kalau pakai kekuatan kita aja nggak bisa. Ya udah Tuhan, aku serahkan ke dalam tanganmu. Engkau yang berkarya, engkau yang berkarya. Saya yakin kalau kita rajin, ya berhubungan sama Tuhan, terus menerus berdoa, belajar untuk menerima kehendak Tuhan, satu hari kita bisa seperti Santa Monica. Kita jadi santo, kita jadi santa. Karena dengan semakin doa, semakin dekat sama Tuhan, kita akan semakin punya hati seperti Tuhan Yesus. Ya, semoga di dalam kesesakan kita selalu bisa mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo untuk sabdanya malam hari ini yang boleh memberikan pelajaran yang berharga bagi setiap kita. Bagaimana kita menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau membagikan sebagian berkat yang telah kita terima dari Tuhan untuk perkembangan pelayanan kita. Sambil kita mau naikkan sebuah lagu, doa ya bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Bapak Ibu untuk berkatnya yang boleh berbagi dengan kita. Saya sampaikan dulu beberapa pengumuman sebelum kita akhiri malam hari ini. Yang pertama, boleh ditayangkan slide-nya. Persekutuan doa kita setiap bulan adalah pada Rabu ketiga di tempat ini. Tapi nanti bulan Mei kita tidak ada persekutuan karena bulan Mei itu kita akan mengadakan KRK karena ulang tahun kedua persekutuan kita. Ditayangkan dulu yang KRK. Dari PDBKK Blessing Ministry akan mengadakan pembangunan rohani Katolik tanggal 23 Mei 2025 di Koci Mall dengan tema Tuhan pulihkanku. Kami mohon restu dari Bapak Uskup. Ya, semoga pembangunan rohani Katolik ini dapat dihadiri oleh semakin banyak orang
Dan melalui peristiwa ini, melalui acara ini, semua orang disentuh oleh Roh Kudus dan bisa menjadi alat Roh Kudus dimanapun Anda berada. Mari kita semua dukung dan semoga KRK ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat di dalam kesuksesan acara ini. Saya berdoa dan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inti Bapak Ibu itu adalah flyernya dan juga undangan dari kita buat Bapak Ibu yang belum membeli tiket, boleh membeli tiketnya di depan, teman-teman ada yang bersedia. Jadi persekutuan doa kita ini adalah basisnya adalah doa, di mana setiap bulan tema-temanya adalah doa-doa Katolik. Dan ketika kita mengadakan KRK ini juga adalah untuk kita melayani di dalam doa juga. Bapak Ibu yang mungkin sakit atau dalam kesesakan atau apapun, nanti di situ ada romo-romo yang akan mendoakan. Itu pelayanan kita yang lain yaitu Jesus Hand. Di mana sejak zaman COVID dan setelah COVID sudah berakhir, kita terus melakukan pelayanan ini yaitu setiap minggu ke-1 dan ke-3 kita mendoakan orang-orang yang sakit melalui media Zoom. Jadi bisa bergabung dan bisa siapapun yang ikut silahkan setiap jam 2 siang. Mungkin ditayangkan call centernya untuk dicatat sama Bapak Ibu. Kalau butuh info-info lebih lanjut bisa call centernya PD Bless. Itu aja pengumumannya. Jadi kita bulan depan tidak ada PD tapi kita akan mengadakan KRK itu ya. Oke. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sedikit merayakan Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. Bapak Ibu, kita mau merayakan ulang tahun Imamat Romo Adrian yang ke-20. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Selamat Romo Adrian. Bagi kuenya. Iya. Mari kita bersama-sama kita mau berdoa untuk Romo ya. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih jika kami boleh bersekutu malam hari ini, jika kami boleh mendengarkan pengajaran-Mu melalui Romo Adrian.
yang meneguhkan setiap kami, mengajar setiap kami. Bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus menghadapi semua kesesakan di dalam kehidupan kami. Menurut caramu Tuhan, menurut teladan putramu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah semua itu sungguh boleh terus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh boleh berkenan kepadamu. Karena kami percaya Engkau yang paling tahu yang terbaik bagi setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Dan jika malam hari ini kami juga mau bersatu hati, berdoa untuk Romo kami, Romo Adrian, yang boleh berulang tahun imamat ke-20 tahun. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan imamatnya. Biarlah Engkau Bapa yang selalu meneguhkan Romo Adrian untuk terus setia di dalam panggilannya. Engkau mau memberkati dia Bapa, agar dia boleh semakin indah di hadapan-Mu. Engkau bimbing dengan Roh Kudus-Mu selalu di dalam melakukan segala pelayanannya, untuk boleh menjadi gembala yang baik di dalam kehidupannya untuk kami semua. Engkau mau berkati dengan kesehatan, dan kemanapun Engkau menugaskannya, penyertaan-Mu yang sempurna sungguh selalu boleh ada bagi Romo Adrian. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk gembala kami, Romo Adrian yang ada di tengah kami. Kami juga mau bersyukur untuk semua yang boleh kami lalui malam hari ini. Dan jika sebentar lagi kami mau mengakhiri persekutuan hari ini, biarlah Engkau juga tetap menyertai setiap kami. Engkau bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Untuk tidak memaksakan kehendak kami, tapi kehendak-Mu lah yang terbaik yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau juga mengutus malaikat-malaikat-Mu untuk menyertai perjalanan kami masing-masing, untuk kami boleh tiba di rumah dengan selamat, berjumpa dengan keluarga yang kami kasihi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini, dan kami persembahkan seluruh doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami, yang hidup dan bertahta dengan Dikau dan Roh Kudus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Minta berkatnya Romo. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati Anda sekalian, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semua. Makasih. Mohon doanya. Romo jangan pulang dulu, kita mau berfoto bersama Romo ya.